어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Halo teman-teman, kali ini saya akan memaparkan materi tentang kehamilan trimester kedua. Pemeriksaan kehamilan trimester 2 terdiri dari yang pertama, tes MSAVP. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengukur tingkat alfa-fetoprotein, yaitu jenis protein yang dihasilkan janin. Dengan menjalani pemeriksaan ini, ibu hamil bisa mengetahui potensi sindrom Down dan mendeteksi keadaan organ janin. Kedua, non-invasive prenatal testing. Pemeriksaan NIPT penting untuk mengetahui kondisi kesehatan janin yang sedang tumbuh dan berkembang. Dengan mengambil sampel darah juga dapat mendeteksi potensi sindrom Down dan jumlah kromosom janin. Pemeriksaan NIPT juga bisa memastikan kelengkapan salinan kromosom. 3. Pemeriksaan ultrasound atau USG. Tujuan dilakukannya adalah untuk mengetahui risiko cacat lahir pada janin. Dengan bantuan alat ultrasound, gambar janin yang sedang bergerak di rahim bisa dilihat dari segala sisi. Keempat, uji glukosa. Uji glukosa adalah pemeriksaan yang biasanya disarankan untuk ibu hamil trimester kedua, tepatnya ketika usia kehamilan 24-28 minggu. Dengan menjalani pemeriksaan ini, risiko diabetes gestasional pada ibu hamil bisa dideteksi lebih awal. Kelima, fetal Doppler ultrasound test adalah alat yang bekerja menggunakan gelombang suara. Alat tersebut dapat mendeteksi aliran darah melalui pembuluh sehingga ibu hamil bisa mengetahui kondisi siklus darah ke plasenta. Doppler ultrasound versi mini yang disebut fetal Doppler juga bisa digunakan untuk mendeteksi detak jantung janin lebih dini. Keenam, antenatal care. Pemeriksaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental ibu hamil agar dapat menjalani persalinan melalui masa nifas, memberikan ASI, dan memulihkan kesehatan organ reproduksi. Adapun perubahan fisiologi ibu hamil trimester 2. Yang pertama, perut membesar. Umumnya, penambahan berat badan di trimester kedua sebesar 1,5 sampai 2 kg per bulan sampai melahirkan. Kedua, perubahan payudara. Payudara yang membesar terjadi karena penumpukan lemak pada payudara semakin banyak dan kelenjar susu yang membesar untuk memproduksi ASI. Kulit payudara juga akan menggelap disertai dengan benjolan kecil di sekitar puting payudara. Benjolan ini adalah kelenjar yang menghasilkan minyak untuk menjaga puting payudara agar tidak kering. Ketiga, perubahan kulit. Di antaranya berupa muncul bercak hitam di wajah, garis gelap dari pusar hingga kemaluan, serta munculnya streak mark di area perut, payudara, pantat, dan paha. Streak mark ini muncul akibat kulit yang meregang saat hamil. Keempat, pertumbuhan dan penebalan rambut. Perubahan hormon saat hamil juga bisa meningkatkan pertumbuhan rambut, termasuk di area yang jarang ditumbuhi rambut, antara lain wajah, lengan, dan punggung. Bahkan beberapa ibu hamil juga akan mengalami penebalan pada rambut kepala. Kelima, pergerakan janin dalam kandungan. Meski pergerakan janin dalam kandungan terjadi pada waktu yang berbeda-beda, umumnya pergerakan janin sudah bisa terasa di usia 20 minggu kehamilan. Keenam, sakit punggung. Sakit punggung bisa terjadi akibat penambahan berat badan selama kehamilan, menyebabkan tekanan berlebih pada punggung. Ketujuh, kaki kram. Ini terjadi karena besarnya tekanan pada kaki akibat berat badan yang bertambah, sehingga menyebabkan kelelahan otot kaki. Selain itu, kram kaki juga bisa terjadi akibat aliran darah dari kaki yang tidak lancar. Fase perkembangan janin pada kehamilan trimester kedua. Kehamilan trimester kedua dimulai dari usia kehamilan 13 minggu hingga 27 minggu. Selama trimester kedua, berat bayi bisa mencapai 750 gram hingga 1 kg. Pada trimester kedua, otak bayi juga akan berkembang. Bahkan, janin sudah mampu untuk menendang, bergerak, berputar dalam rahim, menghisap jari, hingga mendengarkan suara ibu dan lingkungan yang ada di dekat janin. Dan penuhi asupan selama kehamilan trimester kedua agar proses perkembangan mata dan telinga bayi dalam kandungan dapat berjalan dengan optimal. Pada usia kehamilan ini, bulu mata dan alis juga akan mulai mengalami pertumbuhan.
Tidak hanya bagian mata, pada trimester kedua, kuku jari bayi akan bertumbuh dan bayi akan mulai memiliki sidik jari pada jari-jarinya. Tidak hanya bagian tubuh, pada trimester kedua, organ bayi akan terus mengalami perkembangan. Hati, pankreas hingga ginjal akan mulai berfungsi secara perlahan. Plasenta bayi juga akan mengalami perkembangan yang sangat optimal di usia kehamilan ini. Edukasi tanda bahaya kehamilan trimester kedua. Yang pertama, bengkak pada beberapa bagian tubuh. Kedua, nyeri dan kram pada perut. Ketiga, nyeri di perut atau dada. Keempat, nyeri kepala dan penglihatan kabur pada ibu hamil. Kelima, janin yang tidak bergerak. Keenam, berat badan ibu tak kunjung naik. Ketujuh, tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Kedelapan, insomnia pada ibu hamil dan cemas berlebihan. 9, pecah ketuban dini. 10, demam tanda infeksi. 11, penglihatan kabur. 12, mengalami ciri-ciri kontraksi akan melahirkan. 13, abnormalitas DJJ. 14, pingsan. 15, pendarahan yang hebat. 16, jantung yang berdebar kencang.